Perkenalkan, nama saya Brian Stefanus Putra Tomluba, Prodi PAK, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi. Kita masuk dalam bagian pertama, yaitu pengertian komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kemudian pengertian public speaking. Public speaking adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik di depan umum. Kita masuk pada bagian unsur komunikasi. Dalam unsur komunikasi ini terdapat 3 bagian yang saling berhubungan antara satu sama yang lain, yang dimulai dari informasi, komunikator, komunikan, kemudian media yang menjadi penghubung dari 3 unsur tersebut. Dalam public speaking kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, persiapan yang terdiri dari materi yang menarik, menghibur atau menginspirasi, kemudian diri, penampilan yang menarik, audiens yaitu para pendengar kita, kemudian media yang akan kita pakai dalam menyampaikan informasi atau peristiwa dalam public speaking. Kemudian pelaksanaan yang terdiri dari waktu, yaitu datang lebih awal, berjalan keliling ruangan, cek sound, cek media yang akan dipakai. Kemudian posisi, yaitu berhenti sebelum waktu selesai dan beri ruang untuk pendengar dan memiliki waktu untuk audiens berinteraksi. Kemudian teknik, yaitu pengulangan poin-poin yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi, yaitu respon pendengar, yaitu mengevaluasi apakah materi yang kita sampaikan sudah berhasil diterima atau tidak. Kita masuk pada bagian tips public speaking yang terdiri dari menguasai materi, yang artinya dalam kita melakukan public speaking kita harus menguasai setiap materi yang akan kita sampaikan kepada audiens. Kemudian memiliki rencana cadangan, yang artinya pada saat kita melakukan public speaking kemudian terjadi sedikit kesalahan, kita masih memiliki rencana cadangan lainnya sehingga hal itu tidak berakibat fatal. Kemudian beri ruang audiens untuk bertanya. Hal ini bertujuan untuk audiens bertanya jika ada materi atau informasi yang disampaikan belum dapat mereka mengerti. Kemudian mengulangi setiap poin-poin yang ada. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan kembali poin-poin penting pada materi yang kita sampaikan kepada audiens. Dalam komunikasi terdapat 2 keping komunikasi, yaitu komunikasi vokal dan non-vokal dan komunikasi verbal non-verbal. Nah, dalam komunikasi vokal dan komunikasi verbal menggunakan bahasa lisan, yaitu spoken words. Sedangkan komunikasi non-vokal dan komunikasi verbal menggunakan bahasa secara tertulis atau written words. Komunikasi vokal dengan komunikasi non-verbal dalam bahasa lisan menggunakan nada suara atau tone voice, desah atau sigh, jeritan atau scream, kualitas vokal atau vocal qualities. Kemudian komunikasi non-vokal dan komunikasi non-verbal dalam bahasa tertulis menggunakan isyarat atau gestur, gerakan atau movement, penampilan atau appearance, ekspresi wajah atau facial expression. Kita masuk pada bagian kesalahan dalam public speaking yang terdiri dari penampilan, yaitu no fashionable, yang artinya jika kita tidak berpakaian menarik, para audiens tidak akan tertarik dengan kita. Kemudian no smile, dalam kita melakukan public speaking kita harus memberikan senyuman atau wajah yang gembira sehingga audiens merasa tertarik akan setiap materi yang kita sampaikan kepada audiens. Kemudian materi, yaitu no bomb factor, yaitu materi yang kita sampaikan tidak menarik sehingga para audiens tidak tertarik dengan materi kita. Kemudian no move, yaitu hanya berdiam di tempat, tidak mengusai panggung. Hal ini menyebabkan audiens merasa janggal dan tidak tertarik pada saat kita melakukan public speaking. Kemudian no thing to do, pada saat kita menyampaikan materi kita harus tahu apa yang harus dilakukan, karena kalau tidak para audiens akan merasa kecewa atau merasa tidak enak melihat kita yang hanya seperti itu saja. Kemudian emosi yang terdiri dari nervous atau gugup. Kita jangan gugup saat kita menyampaikan informasi atau materi di public speaking, karena jika begitu setiap materi yang kita sampaikan akan kacau dan tidak berjalan dengan lancar. Kemudian low volume, suara yang pelan.
Jika kita menyampaikan suatu materi atau informasi dengan suara pelan, para audiens tidak akan mendengar materi yang kita sampaikan sehingga mereka tidak tertarik dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian no excited, yaitu tidak bersemangat. Artinya dalam kita menyampaikan suatu materi atau informasi, kita harus memiliki sikap yang semangat sehingga audiens juga mendengar dengan semangat juga. Kemudian waktu yang terdiri dari fase, yang artinya jangan terburu-buru pada saat kita melakukan atau memberi informasi atau materi kepada audiens sehingga audiens dapat mengikuti setiap materi yang ada dengan baik. Kemudian long, yang artinya jangan terlalu lama dalam kita menyampaikan suatu materi informasi sehingga para audiens tidak merasa bosan dengan materi kita yang ada. Kemudian time extended, artinya dalam kita melakukan public speaking jangan menambah-nambah waktu yang ada karena kemungkinan para audiens juga memiliki hal-hal yang penting yang harus dikerjakan. Kemudian hal dilarang yang terdiri dari datang terlambat, yang artinya pada saat kita melakukan public speaking janganlah datang terlambat sehingga setiap persiapan yang kita perlukan dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami kesalahan-kesalahan. Kemudian berpikiran seenaknya, dalam kita melakukan public speaking janganlah kita berpikiran seenaknya dari materi kita yang ada sehingga para audiens tidak bingung dengan materi yang kita sampaikan. Kemudian monoton, ya artinya dalam kita melakukan public speaking atau menyampaikan materi atau informasi, jangan kita hanya monoton, tapi bangunlah ekspresi yang bersemangat sehingga materi yang kita sampaikan itu dapat hidup dan para audiens juga memiliki rasa ingin mendengar setiap materi yang kita sampaikan. Kemudian berbicara tidak etis, hal ini dilarang karena mungkin beberapa audiens akan merasa tersinggung dengan kata-kata yang kita sampaikan jika tidak etis. Kemudian memarahi audiens, hal ini jika para audiens melakukan suatu hal yang tidak berkenan kepada kita janganlah memarahi mereka, karena dengan begitu public speaking yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik dan tidak terganggu. Kemudian pertanyaan, hal ini sering terjadi karena apa? Karena pada saat kita melakukan public speaking seringkali kita melakukan pertanyaan itu terbalik, yaitu pernyataan menjadi pertanyaan menjadi pernyataan. Kemudian melemah di akhir sesi, yang artinya pada saat kita melakukan public speaking atau menyampaikan informasi atau materi, jangan kita hanya awal semangat, tapi pada akhirnya itu melemah, tapi harus dari awal sampai akhirnya itu semangat terus sehingga setiap materi kita sampaikan kepada audiens itu tidak terbuang sia-sia dan para audiens juga semangat dalam mendengarkan materi kita yang ada. Kemudian membaca slide sendiri, artinya pada saat kita melakukan public speaking jangan hanya kita membaca slide kita sendiri sehingga audiens merasa kita ini tidak menguasai setiap materi yang akan kita sampaikan kepada mereka. Nah, berdasarkan dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa kelompok, ternyata public speaking ini mempunyai pengaruh sangat besar pada dalam dunia pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Contohnya itu pengaruh public speaking terhadap minat jemaat beribadah, di mana public speaking ini mempengaruhi minat dalam jemaat beribadah. Nah, jika pemimpinnya itu menggunakan public speaking yang baik dalam memimpin jemaatnya, maka jemaat tersebut memiliki minat beribadah kepada seorang pemimpin tersebut. Begitu juga dalam pengaruh public speaking terhadap penginjil internasional, di mana jika seorang penginjil ingin menggunakan public speaking yang baik, memiliki persiapan tempat atau bagaimana misalkan dirinya sendiri dalam penginjil internasional dengan menggunakan public speaking ini, sehingga setiap hal yang dilakukan dalam melakukan penginjilan ini bisa berjalan dengan baik asalkan dia sangat tahu dan mengenal mengenai public speaking ini. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari komunikasi publik ini adalah komunikasi public speaking sangatlah bermanfaat dalam kita berbicara dengan banyak orang, karena dalam komunikasi public speaking ini kita dapat memahami berbagai tips dalam kita berbicara di depan banyak orang serta kesalahan-kesalahan yang harus dihindari dalam komunikasi public speaking.